Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tudrikuhul absar wa la tamlikuhul afkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qahar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-murtadal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi akhilil khiyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala ta'ala aidan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul azim. Tahmid, tasbih, mata syakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan kita yaitu kesehatan dan yaitu diberikan juga kekuatan iman Islam serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan iman Islam hidayah ini menyertai kita selama hidup kita dan yaitu tidak berpisah sampai maut menjemput kita dan bertemu dengan Allah dalam keadaan yaitu masih mempertahankan iman Islam. Selawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin di hari Arafah, tepatnya yaitu waktu sholat asar, saya kemarin menjadi imam di Masjid Syuhada ini. Setelah yaitu selesai daripada sholat asar berjamaah, maka saya mengumandangkan takbiran. Itu peristiwanya begitu. Jadi setelah sholat asar kemarin tanggal 9 hari Arafah itu, saya yaitu mengimami sholat berjamaah, dan setelah selesai sholat berjamaah saya mengumandangkan takbiran. Maka dengan itu ada beberapa jamaah yang komplain, mengatakan kenapa Ustadz Musanib mengumandangkan takbiran sesudah asar, yang biasa dilakukan adalah habis maghrib. Apa dasarnya? Apa alasannya itu? Apa ada dalilnya? Apa ada keterangannya? Nah, ini yang perlu kita yaitu perjelas. Sebab selama ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi adat bahkan budaya. Ya, jadi agama ibadah sudah yaitu menjadi tradisi budaya bertahun-tahun berulang-ulang Idul Adha. Kalau yaitu mengumandangkan takbiran, kita biasanya habis maghrib baru dikumandangkan. Inilah yang menjadi pembahasan sedikit, semoga yaitu menjadi wawasan, menambah ilmu, dan saya tidak marah, bahkan senang, dan sengaja saya menebarkan umpan memang, dan alhamdulillah umpan saya ada yang makan. Terbukti ada yang komplain, bahkan ada yang langsung mengadu kepada saya, dan saya senang. Ya, jadi kalau berbicara atau membicarakan jangan di belakang saya, langsung datangi saya, tanyakan dia apa sebabnya. Itu saya senang, nggak marah. Kalau ada uang saya kasih uang, itu dia kasih hadiah. Jadi disebutkan di dalam beberapa kitab fikih, dan bahkan hampir di setiap kitab fikih menyebutkan itu. Termasuklah dia di dalam kitab Azkar An-Nawawi, di dalam kitab Subulus Salam, dan yaitu termasuk juga lah di dalam kitab fikih Islami wa Adilatuh.
Buka di sana juz 2 atau jilid yang kedua, halaman 341. Di situ ada keterangannya tentang mulainya bertakbiran itu kapan. Barangkali selama ini kita sudah yaitu melupakan atau mengabaikan sunnah. Sunnah inilah yang perlu kita yaitu jalankan. Bagaimana sebetulnya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi tadi? Sebab kalau kita tahu sunnah tapi kita abaikan, wa may yarghab an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Barang siapa dia tidak open, abai, bahkan dia benci kepada sunnah Nabi, maka tidak termasuk daripada umatku. Sunnah Nabi, tahu kita itu sunnah Nabi, tapi tidak kita amalkan. Atau barangkali ada rasa berat begitu mengabaikannya itu. Nggak usah itu sunnah nih, maka itu termasuk yaitu yang hadis tadi, wa may yarghab an milati falaisa minni, barang siapa benci kepada sunnahku bukan termasuk daripada yaitu umatku. Jadi di dalam kitab fikih Islami wa Adilatuh jilid 2 halaman 341 di sana disebutkan tentang kapan mulainya takbiran. Semoga bisa diamalkan untuk tahun kedepannya. Ini hadis daripada Jabir, ya, diambil hadis daripada Jabir, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam hadisnya nih, di dalam hadis Jabir tadi. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sholat subha min ghadatil arafah. Coba perhatikan bagus-bagus supaya bisa diamalkan ke depannya. Bukan sekedar tradisi budaya saja, tapi ada dalilnya, ada kitabnya, ada hadisnya. Jadi kata yaitu Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sholat subha, apabila Nabi mengerjakan apa yang dikerjakan as-subha, salat subuh. Ingat, salat subuh di sini ya. Iza salat subha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza salat subha, apabila Nabi mengerjakan salat subuh. Sekali lagi, salat subuh. Salat subuh yang mana itu? Min ghadati Arafah, daripada pagi hari Arafah. Subuh hari Arafah berarti tanggal 9 tuh. Tanggal 9 hari Arafah sehabis subuh. Begitu maksudnya. Iza sholat subha, apabila Nabi mengerjakan sholat subuh min ghadati Arafah, daripada pagi di hari Arafah tanggal 9. Apa kata Nabi? Akbala ala ashabihi. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi, akbala ala ashabihi, Nabi menghadap kepada para sahabat, kepada jamaah. Nah, setelah salam kanan salam kiri, lalu Nabi menghadap kepada jamaah. Setelah Nabi menghadap kepada jamaah, fayaqulu, maka Nabi berkata, bersabda. Apa kata Nabi? Ala makanatikum, ala makanikum. Kata Nabi, tetaplah kalian di tempat duduk kalian. Jangan buru-buru berdiri, jangan buru-buru bangun, jangan buru-buru bubar. Tetap di tempat duduk masing-masing. Itu kata Nabi. Setelah salam kanan salam kiri, sehabis sholat subuh di pagi Arafah, Nabi menghadap kepada jamaah. Kata Nabi, ala makanikum, tetaplah kalian di tempat duduk kalian masing-masing, jangan dulu buru-buru bubar. Setelah mengatakan itu, kata Nabi, wa yaqulu, dan Nabi mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat pada zaman sahabat. Jadi mulai daripada takbirannya itu bukan waktu maghrib, bukan waktu asar, bahkan Nabi memulai takbiran itu di subuhnya.
setelah sholat subuh tanggal 9 hari Arafah, maka Nabi yaitu bertakbiran. Nah, karena ini yaitu jarang dilakukan oleh kita, seakan-akan asing, aneh. Kan itu memang begitulah agama Islam, datangnya yaitu sendiri dan asing, dan perginya juga dalam keadaan asing dia. Aneh. Kenapa aneh? Karena kita selama ini tidak biasa melakukannya. Ya, saya melakukannya habis asar, itu pun sudah ada komplit. Apalagi kalau kemarin saya melakukannya habis subuh, wah ribut barangkali satu Pelonas ini. Jadi kedepannya kalau bisa ini sunnah namanya pun, dan sebaiknya yaitu diamalkan kalau memang bisa. Kalau ini kan sudah banyak yang tahu, nanti insya Allah nggak komplain lagi. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua muncul. Apa pertanyaan yang kedua? Ustadz ini sudah pintar-pintaran, sok pintar, ya, bertakbiran di sini. Di Mekah saja orang yang menunaikan haji belum takbiran, Ustadz. Ini pertanyaan yang kedua ini. Kita di sini sudah takbiran, orang di Mekah saja pun nggak takbiran. Ustadz sudah mulai takbiran. Macam mana jawabannya itu? Ya, ini jawaban yang keduanya. Yukabbirul hajju aqaba sholawati, maka mulai membaca takbir oleh orang yang menunaikan haji yang sedang di sana itu di Mekah. Kapan orang haji mulai takbiran? Kalau kita sudah jelas tadi, dijelaskan di dalam hadis tadi, mulai takbiran kita adalah sehabis sholat subuh tanggal 9 hari Arafah, itulah mulainya. Lalu orang yang menunaikan haji kapan mulai takbirannya? Apakah sama sehabis subuh juga? Tidak. Ada perbedaan dia, dan itu dituntun yaitu di dalam yaitu kitab ulama, para ulama. Jadi kalau orang yang menunaikan haji mulai takbirannya itu adalah min zuhri nahri. Min zuhri nahri. Kapan itu? Mulai habis sholat zuhur tanggal 10-nya. Sehabis sholat hari raya, sehabis sholat raya itu enggak, ini orang itu masih sibuk dengan talbiyah dia. Kapan mulai takbirannya? Mereka itu orang yang menunaikan haji mulai yaitu mengumandangkan takbir ada min zuhri nahri, daripada waktu zuhur hari nahar atau yaitu tanggal 10. Jadi kalau kita mulai takbirannya tanggal 9 subuh hari Arafah, orang yang menunaikan haji di kota Mekah nanti mulai bertakbirannya itu daripada zuhur tanggal 10-nya. Jauh dia waktunya. Oleh karena itu orang yang berhaji saja pun nggak takbiran. Kita orang yang berhaji Pak nggak takbiran karena mereka sibuk dengan talbiyah, itu maksudnya. Orang yang menunaikan haji tidak mengumandangkan takbir karena ada tuntunannya mereka yaitu diperintahkan untuk bertalbiyah labaik Allahumma lakal labaik. Itu yang diperbanyak oleh mereka, sehingga takbirannya daripada zuhur tanggal 10. Lalu habisnya kapan? Kalau kita habis daripada yaitu takbiran adalah hari tasyrik, akhir daripada hari tasyrik. Berarti kalau lebaran kemarin hari Rabu, hari tasyriknya 3, Kamis, Jumat, Sabtu, waktu asar itulah selesai. Itu orang yang ada di tanah air. Lalu bagaimana orang yang di Mekah sana, orang yang menunaikan haji, kapan akhir daripada takbiran? Mereka yaitu akhir daripada bertakbiran adalah di waktu subuh, akhir daripada hari tasyrik. Jadi lebih duluan mereka selesainya. Takbirannya mereka belakangan, akhirnya duluan. Kita takbirnya duluan dan mengakhirinya belakangan. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji nanti selesai takbirannya di waktu subuh, akhir daripada hari tasyrik. Sedangkan kita mengakhiri takbirannya adalah di asar. Waktu asar, akhir daripada hari tasyrik. Itu dia. Jadi mudah-mudahan ini memberikan yaitu wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kedepannya. Sekali lagi, mulai bertakbiran Idul Adha adalah subuh di hari Arafah. Yang terakhir barangkali ini untuk penggali kubur.
Sebetulnya ini nggak boleh orang sembarangan. Penggali kubur juga seharusnya dia itu rajin sholat lah. Ya, jangan mentang-mentang statusnya yaitu penggali kubur, sholat enggak, malah judi, mabuk. Kalau bisa penggali kubur pun ahli sholat. Kenapa? Karena dianjurkan waktu menggali kubur itu juga membaca doa. Kira-kira sudah hafal enggak doa menggali kubur itu? Jangan asal gali-gali saja. Begitu kita paculan yang pertama, galian yang pertama, maka baca doanya. Apa itu? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah maftah abwabas sama liruhihi wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Itu doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah maftah abwabas sama liruhihi wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Itu yang dibaca. Setelah itu mengangkat mayit bismillahi tadi, menurunkan mayit bismillahi wa ala millati, dan yaitu siraman tanah kubur yang pertama diambil yaitu 1 genggam. Sebelum diuruk kuburan tadi dengan tanah, ambil 1 genggam. Apa yang dilakukan? Baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu, sekurang-kurangnya sekali, yang bagusnya 3 kali, sempurnanya 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Setelah dibacakan, lalu itulah taburan yang pertama sebelum dia itu diuruk tanah. Apa yaitu manfaatnya? Apabila dibacakan ini menurut prosedurnya, maka yaitu yarfa'ullahu lahu fi qabrihi arba'ina sanatan azaban. Jadi Allah mengangkatkan bagi mayit di dalam kuburnya siksaan selama 40 tahun. Selama 40 tahun ditahan siksaannya. Kan lumayan itu. Dengan sebab mengikuti prosedur yang ada, dan ini disebutkan di dalam kitab yang namanya Bughyatul Mustarsyidin. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat, menambahkan ilmu kepada kita semua, dan kedepannya kita di dalam beribadah semakin yaitu mendekati kesempurnaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur, summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ja'ala musamman 'indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.